Hormat Al-Ustaz Muhammad Rafiq Anwar serta teman-temanku yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan atau kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada saat ini. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Qadri, NIM 2011077. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis tentang Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam. Langsung saja. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Tujuan pendidikan hendaknya hanya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Jangan pernah mencapai tujuan yang sifatnya hanya sementara, jabatan, pangkat, dan kekayaan. Hal ini diisyaratkan dalam hadis-hadis berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au musta'inan au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang-orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu, atau orang yang mencintai, yang mencari ilmu, atau pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Itulah hakikat tujuan dan pendidikan, yakni memiliki ilmu, bukan tujuan lain. Maksudnya jangan jadi selain dari yang empat tersebut, seperti pemalas, pembenci ilmu, perusak ilmu, dan lain sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan memperoleh kekayaan duniawi. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang sahabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka untuk mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Dan ada pula surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amanna
alladzina ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengajarkan amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi, agama Islam. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Tema di dalam Surat Al-Baqarah ayat 62 dan An-Nur ayat 55 tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta pahala atau janji Allah dapat dikaitkan dengan tujuan dan ruang lingkup pendidikan Islam. Tujuan dari ruang lingkup pendidikan Islam menurut surah Al-Baqarah ayat 62 dan An-Nur ayat 55 yaitu: pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslim telah setuju bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah mencapai akhlak yang mulia. Kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam memberikan perhatian penuh kepada kehidupan dunia dan akhirat. Itu sebagai tujuan di antara tujuan-tujuan umum yang asasi, sebab memang itulah tujuan tertinggi dan terakhir pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.